Kita mulakan saja ya, langsung ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Kemarin ada tugas sedikit. Ya, siapa yang sudah bisa mengerjakan? Yang mana, Bu? Ayo, yang mana? Hmm? Yang itu, Bu. Kemarin kan jawab. Mana? Kemarin kita membahas sedikit tentang, kemarin kan baca satu-satu ya, bagaimana berpenghasilan besar. Ya, jadi sekali lagi, mata pelajaran hari ini adalah kolaborasi antara pendidikan kewirausahaan dan keterampilan fungsional. Jadi bagaimana caranya biar keterampilan ini bisa menjadi modal untuk kalian berwirausaha. Ya, coba dibuka semua kameranya. Nah, jadi Ibu bisa melihat siapa yang sudah mencoba membuat membuat tugas. Siapa coba? Ibu mau dengar. Mbak, sudah sampai apa? Kakak Farhan bisa share. Ini aku kenapa ya nggak muncul buat share ya? Mau belajar, Bu. Kenapa? Enggak. Iya, Bu. Kemarin kita bahas ini nih. Lihat nggak di layar? Oh, ya, Bu. Ya, ingat ya? Ingat ya. PR-nya suruh tulis itu, Bu. Enggak dong. Ayo apa? Ada yang ingat nggak? PR-nya tugas. Kita bahas ya. Kita bahas sedikit ya. PR-nya tulis pakai tangan kiri. Tapi ingat ya, ini kemarin kan kalian baca ini ya, ingat ya. Sekarang kita diskusi sedikit sambil kita ngebahas ini. Itu sama materinya dengan kemarin. Ini terlihat ya, dua layar ya. Di layar ada dua. Enggak. Satu doang. Yang apa? Yang artikel apa yang... Iya, skill to earn. Skill to large income. Oh iya, itu kelihatan ya? Ya. Oke. Skills to earn a large income. Ini sama materi kemarin. Ya, sama materi kemarin. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu cuman bahasanya doang. Tambah ini sih, tambah nomor 1. Kemarin nggak ada di nomor 1. Surrender only to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artiin ya, sambil diartiin ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ya. Ibu.
Ini artinya berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa sih mau punya penghasilan yang besar tapi justru berserah kepada Allah? Gimana ya ceritanya ya kira-kira ya? Coba ayo kita diskusi, dibuka semuanya. Meminta. Soalnya kenapa kira-kira? Nggak tahu. Ya? Tahu aja, jangan nggak tahu. Yuk, kira-kira apa yuk? Siapa mau membantu menjawab? Ini layarnya penuh nggak? Layarnya di sana penuh nggak? Penuh. Penuh ya? Oke. Ayo, siapa yang kira-kira bisa tahu alasannya kenapa orang itu kalau pengen punya penghasilan yang besar justru malah berserah kepada Allah? Agar Hmm? usahanya lancar. Kenapa? Iya, agar usahanya lancar. Kenapa kok mesti berserah sama Allah duluan? Kenapa? Kenapa, Kuina? Ayo jawab aja. Kan Ibu bilang ayo kita diskusi. Ayo dijawab aja. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ayo. Kenapa kok kalau pengen punya penghasilan yang besar? Sekarang Ibu tanya dulu deh. Dari kalian berenam, siapa yang punya cita-cita, punya penghasilan atau punya pendapatan atau punya gaji ya yang besar? Semua. Apa kira-kira bedanya? Gaji, penghasilan, pendapatan, kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Kira-kira nih ya, bedanya apa? Kelihatan nggak ya? Apa bedanya gaji? Bedanya penghasilan. Bedanya pendapatan. Yuk, karena kita pelajarannya keterampilan fungsional, berarti keterampilan apa yang bisa menghasilkan gaji besar? Keterampilan apa yang bisa menghasilkan penghasilan yang besar? Keterampilan apa yang bisa menghasilkan pendapatan yang besar? Gaji, penghasilan, ataupun pendapatan itu bedanya di mana? Ayo, sambil dipikirin, sambil Ibu nulis. Ayo. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya, apa kira-kira? Gaji penghasilan pendapatan. Apa tadi? Siapa yang berusaha menjawab? Wina ya? Bukan. Siapa? Zakia. Tadi. Apa tadi? Zakia jawab apaan saya? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut, nggak bakalan dimarahin. Ayo, ini buat latihan. Gimana? Gaji penghasilan pendapatan.
Nah, terus, ayo, terus, terus dong. Apa sih kok selalu ibu ngajakin berdiskusi seperti ini ya? Karena kita sedang mengerjakan nomor 3 dan nomor 4 sekaligus. Be a creative thinking. Jadi biar otak kalian ditanya terus, otak kalian berpikir. Kapan sih orang itu berpikir? Orang itu berpikir salah satunya bila ditanya. Ya. Jadi kalau pengen punya creative thinking, ya, pengen punya creative thinking berarti harus selalu ditanya. Jadi agar selalu punya creative thinking itu harus membesarkan ini. Apa ini namanya? Apa ini kira-kira? Ini tanda apa ini? Tanda tanya. Tanda tanya. Jadi kalian harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terus. Boleh nggak bertanya sama diri sendiri? Boleh. Boleh, harus. Jadi kalau mau maju, mau berhasil, harus rajin bertanya sama diri sendiri, ya. Kalau dalam bahasa kita namanya muhasabah itu hitung diri, menghitung apa saja yang sudah kita lakukan. Berarti kita selalu bertanya sama diri kita. Aku sudah berbuat baik belum hari ini? Aku ada berbuat salah belum hari ini? Berarti kalau berbuat baik terus ditambahin. Kalau berbuat salah berarti harus minta maaf dan mohon ampun serta memperbaiki. Terus seperti itu. Ya, jadi creative thinking itu harus memunculkan banyak pertanyaan. Oke, nah latihannya, nih lihat, kita mulai dari ini. Sebelum kita membahas large income, nih ya, large income, ini kan artinya pendapatan yang besar. Pendapatan yang besar. Nah, orang sering mendengar ada gaji, ada penghasilan, ada pendapatan. Nah, kira-kira bedanya apa? Yo, sekarang kita mulai dari tadi ya, pertanyaan ini ya. Coba kalau untuk bertanya, kita bisa pakai komponen apa? Yang paling mudah, 5W, 1H. W-nya apa? What? Who? How? When? Where? How? Ya. How? Nah, tadi kita bertanya, gaji itu apa? Pendapatan apa? Penghasilan apa? Sekarang kita lanjut tanyanya. Wah, sulit nih jawabnya nih. Kita lanjut. Who, siapa? Bisa who, bisa whom ya. Kalau gaji diberi atau diterima? Siapa yang memberi? Terima. Ya, berarti kita menerima gaji gitu ya. Berarti ada yang memberi tidak? Ada. Ada. Biasanya yang memberi siapa? Bos. Bos, betul. Berarti kalau ada yang memberi adalah bos, berarti kita statusnya sebagai apa? Karyawan. Karyawan. Pinter banget deh. Berarti kalau gaji kita statusnya sebagai karyawan. Ya. Berarti pendapatannya, penghasilannya ya segitu aja. Tiap bulan ya kurang lebih segitu aja. Ya.
Kalau penghasilan itu biasanya diterima sama siapa? Kalau Sama kamu ngapain kalau bisa punya penghasilan? Ayo kita balik lagi ke sini. Kalau penghasilan berarti eh, yang mencetak, yang membuat itu siapa? kita sendiri. Kita sendiri, ya. Berarti kalau penghasilan bisa jadi kita Sendiri. bisa pedagang, bisa pengusaha, Nah, bisa profesional, bisa. bisa. Profesional itu apa, yo? Profesional itu apa? Di antaranya profesional apa? Profesional itu dokter, pengacara, notaris, ya. Biasanya dia menjual jasa. Arsitek masuk mana? Hmm, Arsitek masuk pengusaha. mana? Hmm? Pengusaha. Arsitek masuk profesional. Tapi kantor arsiteknya atau perusahaan jasa arsitek, pemiliknya namanya pengusaha. Oke? Perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. Arsiteknya dia seorang profesional. Tapi kantor jasa arsitek, ya, pemilik kantor jasa arsitek dia seorang pengusaha. Oke ya. Begitu juga dengan notaris. Notarisnya itu seorang profesional. Tapi kantor notaris atau pejabat pembuat akta tanah, ya, pemilik kantor notaris, dia seorang pengusaha. Karena boleh jadi dari satu kantor itu ada notarisnya, ada notaris muda. Begitu juga dengan pengacara. Ya. Kantor advokat, jadi pemilik kantor advokat berarti dia pengusahanya. Nah, sekarang kalau yang dokter. Kalau dokter biasanya kalau yang dia rame-rame ada di mana? Rumah sakit. Rumah sakit atau klinik. Berarti pemilik rumah sakit atau pemilik klinik disebutnya Pengusaha. pengusaha. Bisa dimengerti ini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Azani, paham? Coba Kamil duduk di sebelah Azani biar kelihatan di layar dua-duanya. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini contoh ini ya. Sekarang sebelah sini kita lihat contoh. Nah, contoh. Siapa misalnya? Aziz misalnya ya. Aziz seorang atlet. Ya, betul ya, Jiz. Kamu suka cita-citanya atlet ya, Jiz? Iya. Atlet. Atlet apa, Jiz? Bola. Atlet bola. Berarti kalau Aziz ini atlet bola, berarti dia disebutnya apa? Pedagang, pengusaha, apa profesional? Profesional. Profesional, ya. Berarti atlet ini berarti profesional. Nah, Aziz membuat klub bola. Aziz membuat klub bola di kotanya. Karena Aziz yang membuat, berarti klub bola ini milik siapa? Aziz. Milik Aziz. Berarti Aziz disebut sebagai Pengusaha. pengusaha, ya. Berarti ini karena Ya. membuat
Ini berarti disebut pengusaha. Ya. Kemudian Aziz namanya membuat klub bola, dia butuh tempat latihan nggak? Butuh. Butuh. Aziz mendirikan mini soccer. Ya, lapangan mini soccer. Nih, Soccer. ya. Aziz mendirikan lapangan mini soccer. Kalau Aziz mendirikan lapangan mini soccer, biasanya lapangannya diapain, Ziz? Buat latihan. Ya, buat latihan. Selebihnya untuk apa? Sewa. Disewakan. Ya, ini disewakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu Aziz ini atlet bola, dia profesional, Aziz punya gaji nggak? Punya. Punya gaji. Oke. Berarti di sini ada gaji ya. Dia punya Ya. gaji. Terus Aziz membuat klub bola. Ya. Berarti dia memanage klub bola di situ. Oke, dia cari sponsor, dia juga berusaha membuat pertandingan, dia merekam video pertandingan-pertandingannya, sehingga dia bisa menjadikan uang dari hasil tayangan-tayangan itu. Berarti dia dapat duit nggak dari situ? Dapat. Dapat. Disebut sebagai gaji atau penghasilan? Penghasilan. Penghasilan. Oke, berarti di sini punya gaji, di sini punya penghasilan. Terus dia punya mini soccer kan? Dan disewakan. Ya, kalau disewakan berarti dia punya gaji apa punya penghasilan? Penghasilan. Penghasilan. Nah, ketika ini gajinya ditambah penghasilannya ini, ditambah penghasilannya ini disebut pendapatan. Paham? Paham. Paham. Berarti Aziz punya pendapatan dari gajinya sebagai profesional, seorang atlet bola, ditambah penghasilannya dalam mengelola klub bola, ditambah penghasilannya saat menyewakan lapangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke ya. Nah, kembali lagi ke sini, berarti skills to earn a large income, berarti keterampilan untuk memiliki pendapatan yang besar seperti ini tadi contohnya. Berarti yang dilakukan satu hal atau banyak hal? Banyak hal. Banyak hal sekaligus. Nah, petunjuk, keterampilan, keahlian, banyak hal ini yang memberi siapa? Yang memberi petunjuk, yang memberi kesempatan, yang membuka jalan, yang memberi keterampilan ini siapa? Siapa yang memberi keterampilan buat Aziz ini siapa? Yang memberi pengetahuan, keilmuan ini siapa? Siapa kira-kira yang memberinya? Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ayo. Yang memberi ini semua siapa kira-kira? Hah? Kan kalau gaji tadi yang memberi bosnya ya? Ya. Ya. Nah, terus kalau yang memberi pendapatan sebegininya, ini siapa kira-kira? Biar kita. Hah? Siapa kira-kira? Ada yang memberi tidak? Tidak. Tidak ada yang memberi. Terus? Tidak. Allah, Bu. Betul sekali. Yang memberi siapa? Allah. Allah. Coba Iya. sekali lagi, yang memberi siapa? Allah. Allah. Ayo bareng-bareng teriak. Siapa yang memberi?
Allah. Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham? Jadi surrender itu artinya berserah diri hanya kepada Allah. Berarti sekarang pertanyaannya, Aziz bisa mikir ini semua dulu atau Aziz berserah diri dulu kepada Allah? Berserah diri dulu. Berserah dulu kepada Allah. Berserah diri dulu kepada Allah. Allah Bagaimana cara berserah dirinya? dengan beribadah. Dengan beribadah. Bagaimana cara beribadahnya? Sholat. Apakah beribadah hanya sholat? Tidak. Apalagi? Ayo, sekarang kita pakai 5W1H-nya ya. Berarti bagaimana cara beribadahnya? Oh. Berarti gimana? Bagaimana cara beribadahnya? Emang ibadah artinya apa sih? Bersama. Ibadah itu artinya apa? Inti dari ibadah cuma dua kan? Iya. Apaan? Menjalankan apa? Apa coba Zani? Ibadah itu menjalankan apa? Cinta Allah. Perintah Allah. Zani pinter nih. Terus menjauhi apa? Larangan. Menjauhi larangan Allah. Ayo kita balik. Misal, kita terbiasa tidak jujur. Contoh. Ya. Kita terbiasa tidak jujur. Waktu Aziz mendirikan lapangan mini soccer, kan ini lapangan disewakan sama Aziz. Ya. Ya. Terus, Nah, ketika disewakan sudah ada yang telepon. Azani telepon, Ziz, aku sewa ya lapangan hari Senin jam 5 sore. Uangnya aku transfer, kata Azani. Oke? Aku pakai berapa? 2 jam misalnya. Terus ditransfer uangnya sama Azani. Nggak taunya Zakia nelpon lagi. Ziz, aku pakai ya. Tadi jam berapa tadi Azani pakainya? Mak. Jam 5. Terus Zakia nelpon. Ziz, aku pakai habis maghrib, jadi 6:30. Uangnya langsung aku transfer. Kira-kira boleh nggak melakukan itu? Aziz iakan semua. Oke, mari kita kaji. Ya, mari kita kaji. Nih, biar kalian paham. Nih, kan ini nyewakan nih. Azani jam 5, 2 jam. Berarti kalau jam 5 sampai jam berapa dia pakai? Maghrib. Hah? Kalau 2 jam berarti sampai jam berapa terakhirnya? jam 17 6. tambah 2 dong. 19. 19. Oke. Terus Zakia tadi pakai jam berapa? 6:30 kan? Iya. Nah, ini ini Azani kan udah bayar. Zakia juga udah bayar. Diiyain semua sama Aziz. Kira-kira boleh apa tidak ini? Tidak. Ya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Waktunya mepet, Bu. Lihat waktunya. Waktunya mepet.
Bukan masalah mepet. Ayo, kita lihat lagi. Ini prinsip. Azani sudah berakad sama Aziz. Sewa 2 jam. Berarti selesai jam 19. Kan Azani yang nelpon duluan. Harusnya saat Zakia bilang jam 6:30, sama Aziz dibolehin atau enggak? Enggak. Enggak dibolehin. Tapi karena terbiasa tidak jujur, maka dibolehin. Karena untung menurut dia. Paham? Lama-lama, orang kecewa nggak? Zakia kecewa nggak jadinya sama Aziz? Enggak tahu. Hah? Jadi kecewa nggak kalau kayak gini? Kecewa. Kecewa. Nah, ini nanti kalau kecewa, orang menjadi percaya atau enggak nanti sama Aziz? Enggak. Enggak percaya. Makanya harus terbiasa jujur. Kalau jujur, maka Aziz akan bilang gimana sama Zakia? Aziz akan menyampaikan apa ke Zakia? Coba kira-kira gimana nih? Sudah disewa. Ya, Betul banget. Aduh, sorry Zakia, udah disewa Azani sampai jam 7. Mau nggak kalau mulai jam 19:30? Ini bagian dari Aziz memelihara kejujuran. Kalau terbiasa jujur, ketika bercita-cita jadi pengusaha ataupun apapun kalian, dengan profesi kalian apapun, orang akan percaya sama kalian. Ketika orang percaya sama kalian, percayalah, Allah juga akan percaya sama kalian. Kalau Allah percaya sama kalian, mudah-mudahan Allah turunkan, Allah limpahkan rezeki lebih banyak lagi. Oke. Paham semua? Paham Ilham? Paham Kuina? Paham. Paham ya? Nah, jadi sekarang kita praktek ya. Kita sampai jam berapa ini? Kayaknya udah selesai ya? Harusnya sampai jam berapa ya paket B ya? Paket B jam 14.20. Oh, belum, masih lama. Aman, masih ada 12 menit lagi. Oke. Berarti sekarang kita praktek ya. Prakteknya harus sesuai dengan cita-cita kalian, sesuai dengan passion kalian. Ingat, ibu akan terus bimbing sampai kalian bisa paham hal seperti ini. Jadi nanti kalian akan tahu persis menentukan sikap kalian itu seperti apa. Ya. Nah, gimana cara mengerjakan tugasnya? Cara mengerjakan tugasnya kayak ini contohnya, kayak Aziz ini. Ya. Terus gimana ini? Aziz kan udah dijadikan contoh. Aziz ngerjakannya gimana? Aziz telaah lagi sesuai dengan cita-cita dan keinginan Aziz. Buat lebih detail. Ya. Kalau klub bola itu apa saja yang harus dilakukan? Kalau mendirikan lapangan, apa saja yang harus dilakukan? Butuhnya apa saja? Itu yang harus dibuat. Jadi sampai itu berarti ini belum selesai. Jadi Aziz pun juga harus mengerjakan tugasnya. Ayo, siapa yang mau konsultasi? Masih ada waktu 10 menit. Biar sesuai dengan passionnya masing-masing. Contohnya siapa? Kemarin Kuina ya? Pengen vokal ya Kuina ya? Pengen nyanyi ya? Iya, Bu. Ya, lanjutkan. Berarti kalau penyanyi, berarti punyanya apa? Gaji atau penghasilan? Penghasilan. Penghasilan. Mungkin nggak penyanyi juga punya gaji? Mungkin Mungkin. Kalau dia menyanyi di mana? di kafe-kafe gitu. Bisa di kafe, kalau kafenya memang dia sebagai karyawan. Tapi kalau di kafe, tapi dia sebagai mitra, maka dia punya penghasilan. Jadi di situ nulisnya harus detail. Ya. Jadi PR-nya itu harus nulisnya detail. Jadi PR hari ini, ya, kerjakan seperti slide 1, 2, 3, 4. Mana tadi ya? Slide 3 ya. Ya.
kerjakan. Nah, ini. Nomor 1. Nah, bagaimanakah kamu merancang pendapatanmu? Bagaimanakah cara kamu merancang pendapatanmu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu mau tanya. Kalian berencana mau memiliki pendapatan kapan? Pas sudah dewasa. Apakah nunggu sesudah dewasa? Enggak. Enggak. Ada nggak penyanyi yang usianya masih 5 tahun, 7 tahun? Enggak. Enggak. Dia punya pendapatan tidak? Ya, Dia punya penghasilan tidak? punya. Tapi Ya. dia hobi nggak dengan kegiatannya? Dia suka nggak dengan kegiatannya? Ya. Oke ya. Jadi, merancang pendapatanmu harus dimulai dari perkara apa yang kalian suka. Mulai dari apa? Yang kalian suka. Ya, kegiatan yang paling kalian suka. Biar kalian bisa mengerjakan ini. Nih, lihat. Jadi, ya, ini ada be a good leader. Berarti kalian adalah pemimpin bagi siapa? Kalian ini pemimpin bagi siapa? Yuk. Minimal kalian adalah pemimpin bagi siapa? Ini hadis apa mahfudot ya? Ibu lupa nih. Ini mudah-mudahan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Tulisannya benar apa salah nih ya? Ibu lupa lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Nah, kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu itu. Kepemimpinannya. Buat PR, Bu. Hah? Buat PR. Buat PR? Enggak, ini Ibu mau menjelaskan yang kedua. Oh, Jadi, diri kalian ini adalah pemimpin. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian itu sendiri. Berarti kalau diri kalian adalah pemimpin, berarti yang kalian pimpin adalah apa?
Karena diri kalian, jadi kamu memimpin diri kamu sendiri. Berarti yang dipimpin apa? Berarti apa yang kalian pimpin? Kalau kita melihat dulu setelah perang Badar, Rasulullah itu menyampaikan begini, kita telah menyelesaikan peperangan yang besar dan akan menghadapi perang yang lebih besar lagi, yaitu hawa nafsu. Berarti kita memimpin apa? Hawa nafsu. Betul, berarti kita memimpin, ini yang disebut kamu sendiri ini adalah, ini sama dengan nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Setiap tahun kita berpuasa. Berpuasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti nafsu kita terhadap apa saja? Hah? Semuanya, termasuk misalnya kayak gini. Ih, temenku kok punya barang bagus. Kita pengen banget barang itu. Terus kita menghalalkan segala cara, misalnya mencuri. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya nafsu memiliki, tapi itu tidak pada tempatnya. Itu bagian dari nafsu, tidak boleh. Oke? Ya. Nah, berarti nafsu kita itu macam-macam. Awal dari rasa iri hati dan dengki juga bisa jadi berasal dari nafsu. Oke? Jadi di sini kita diajarin untuk punya penghasilan yang besar, tapi pada saat yang sama kita diajak untuk mengendalikan nafsu kita sendiri, mampu memimpin diri kita sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Berarti kalau misalnya ada temen yang pengen banget bullying temennya, ngejek temennya sampai gimana gitu ya, kira-kira termasuk mampu mengendalikan nafsunya tidak? Ya. Enggak. Boleh enggak kayak gitu? Enggak. Enggak boleh. Bisa ya? Jadi kalau mau punya penghasilan yang besar, berarti harus mampu mengendalikan diri kita Diri. ya. Di sini sebelum kita memimpin karyawan-karyawan kita, sebelum kita mampu bernegosiasi dengan rekan bisnis kita atau klien kita atau pembeli kita, kita harus mampu memimpin siapa tadi? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ih, pada pintar. Ternyata gampang ya. Gampang ya. Pelajaran ini gampang ya. Tapi prakteknya kalian harus istiqomah. Prakteknya kalian harus konsisten, terus menerus. Oke? Ya. Ini nanti ada tambah 6. Yang ke-6 ini ada lagi nih. Apa ya? Jadi selalu memilih komunikasi yang efektif. Ya. Ada. Always choose komunikatif and effective communication. Ya. Jadi selalu memilih komunikasi yang efektif. Komunikasi kemana? Misalnya kayak tadi contoh ya. Contohnya si Aziz tadi. Aziz kan apa namanya?
nyewain lapangan bola. Berarti harus iklan, harus melakukan penawaran. Nah, penawarannya kemana saja? Ngasih taunya kemana? Mungkin Aziz nawarin ke sekolah-sekolah, biar nanti kalau praktek olahraga misalnya, dia bisa menyewa lapangan punya Aziz. Nah, itu disebut sebagai komunikasi yang efektif. Jadi memilih kepada siapa dia harus menawarkan. Kepada orang yang tepat, ya, biar dagangannya laku, biar lapangannya Aziz laku. Nah, itu nanti PR-nya 6 ini nanti kita lakukan, tapi sebelumnya kita melakukan ini dulu. Ini dulu ya. Jadi untuk pendapatan atau arrange your large income. Ini bagaimanakah cara kamu merancang pendapatanmu? Berarti ini harus sesuai, soalnya cuma satu nih. Harus sesuai dengan passion. Atau cita-cita kalian. Soalnya cuma satu, tapi pasti nanti uraiannya banyak. Berarti minimal 1 halaman. Satu halaman ya. Halaman buku kalian. Satu PR ya, Bu. Ya, ini PR-nya. Jadi bagaimana cara merancang pendapatanmu harus sesuai dengan passion atau cita-cita kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, tapi Ibu yakin nggak mungkin bisa nyontek. Karena ini pasti beda-beda jawabnya. Ayo, soalnya udah banyak banget, tugasnya banyak banget. Tapi nanti kalau dirangkai semua jadi satu, ini gampang. Ini indah. Ya, ngerjakannya kayak gini. Ya, kayak gini ya. Kayak Aziz ini. Pertama, tetapkan dulu passion kalian, cita-cita kalian. Terus nanti kalian bisa urai mana yang gaji, mana yang ke penghasilan. Sehingga totalnya di paling bawah kalian akan cerita. Jadi pendapatan saya berasal dari gaji ini, penghasilan ini, penghasilan ini, atau gajinya ada berapa kali kegiatan yang menghasilkan gaji, beberapa kali kegiatan yang menghasilkan penghasilan. Ya. PR-nya belum selesai. Kenapa? PR-nya belum selesai. Belum selesai yang kemarin. Iya, nggak apa-apa, dilanjut. Yang tadi. Yang tadi. Oh, ini nulisnya. Tulisnya. Ya. Bu, Iya. Bu. Kenapa Ilham? Iya. Yang kemarin tuh apa sih, Bu? Lupa saya. Ayo apa? Ada yang inget nggak? Tulis tangan kiri. Sama dengan Oh iya ya. video ya? Iya. Iya. Video. Jadi, kalau kalian mampu pakai rambu-rambu ini, nih slide nomor 2, rambu-rambu ini, gunakan. Ada yang belum bisa mengartikan ini ada? Ada nggak? Yang mana, Bu? Iya, yang mana? Ada yang belum bisa artinya belum? Apa udah tahu semua artinya? Tahu. Tahu ya? Oke. Yang lainnya tahu? Yang lainnya tahu? Enggak, Bu. Hah? Tahu. Tahu semua? Alhamdulillah kalau tahu semua. Kalau nggak tahu nanti tanya sama siapa? Bu Arfia, kalian diajar nggak sih? Bahasa Inggris kalian diajar nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oh, nggak. Enggak. Oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada. Baik, karena waktunya sudah habis, kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin.